PJ Heru Budi jelaskan progres pembangunan Giant Seawall. Dua bendungan ini adalah bendungan kering, Ciawi dan Sukamahi. Ini kita harapkan bisa mengurangi banjir yang ada di Jakarta kurang lebih 30,6%. Presiden Joko Widodo menyoroti penyelesaian masalah banjir di Jakarta yang salah satu caranya dengan membangun proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan proyek tersebut bakal dilanjutkan. Giant Seawall adalah salah satunya untuk jangka panjang penanggulangan banjir, kata Heru ditemui di rumah duka Ridwan Saidi di Jalan Merak 2 nomor 24 Bintaro, Jakarta Selatan. Heru menjelaskan saat ini proyek tanggul laut raksasa dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. Tanggul laut itu sudah terbangun sepanjang 22,5 km. Saat ini kan ada dua proyek dari Kementerian PUPR dan DKI, kalau nggak salah totalnya 22,5 km. Itu terbagi dua, 11, sekian sudah berjalan oleh pemerintah pusat di tahun ini sampai tahun depan kalau nggak salah, kata Heru. DKI yang sudah berlangsung kurang lebih 1, sekian kilometer, saya lupa, sampai 3 tahun ke depan, tambah mantan Kepala Sekretariat Presiden itu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan siapapun gubernur DKI Jakarta harus bisa konsisten menyelesaikan beberapa hal agar bisa menangani banjir. Pertama adalah menyelesaikan normalisasi 13 sungai di Jakarta. Berikutnya manajemen pemompaan waduk, tanggul laut, dan membangun Giant Seawall. Siapapun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta. Kemudian, manajemen pemompaan waduk-waduk yang ada di Jakarta. Yang ketiga, tanggul laut atau yang lebih gede lagi, Giant Seawall, ujar Jokowi saat peresmian Bendungan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hadir dalam acara peresmian itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hadir pula pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, serta anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Bogor, Mulyadi. Kalau tiga hal ini tidak selesai sampai kapanpun Jakarta akan selalu banjir, ujarnya. Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, master plan pembangunannya juga sudah ada. Jokowi mendorong Gubernur Jakarta untuk menyelesaikannya, karena master plan sudah jelas di Bapeda DKI ada, di Kementerian PU juga ada, dan juga Sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu juga harus segera diselesaikan, katanya. Jokowi pun meminta kerjasama antara Gubernur DKI Jakarta dengan Gubernur Jawa Barat untuk menuntaskan masalah banjir di Jakarta. Di sini ada Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat. Saya minta betul agar dituntaskan urusan yang berkaitan dengan di Jakarta secara konsisten, kata Jokowi. Heru Budi jelaskan progres pembangunan tanggul laut Jakarta. Presiden Joko Widodo meminta proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall Jakarta untuk segera dimulai. PJ Gubernur DKI Heru Budi mengatakan proyek tanggul laut raksasa merupakan program jangka panjang. Giant Seawall adalah satunya untuk jangka panjang penanggulangan banjir, kata Heru kepada wartawan setelah melayat ke rumah duka Ridwan Saidi di Jalan Merak 2 nomor 24 Bintaro, Jakarta Selatan. Heru lantas menjelaskan progres pembangunan tanggul laut Jakarta. Pembangunan itu dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. DKI yang sudah berlangsung kurang lebih 1, sekian kilometer, ujar Heru. Saat dimintai konfirmasi, Heru menjelaskan lebih detail progres pembangunan tanggul laut. Lebih dari 1 km tanggul telah terbangun. 11,8 km oleh PUPR, 0,58 km sudah terbangun, 3,42 km sedang berlangsung, 7,3 km tahun 2022 sampai 2024, ujar Heru. DKI 22,3 km, 0,29 km sudah terbangun, 1,5 km sedang berjalan, 8,3 km 2023 sampai 2027, sambung Heru. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta proyek tanggul laut raksasa untuk dilanjutkan. Dia mengatakan, tanggul laut raksasa di utara Jakarta ini dibangun untuk mencegah banjirop. Kemudian urusan air laut yang masuk ke darat untuk sementara, saya kira tanggul laut sudah dikerjakan. Tetapi dalam jangka panjang memang Giant Seawall itu harus juga segera dikalkulasi dan segera dimulai. Saya kira urusan banjir di Jakarta itu yang ingin saya sampaikan, kata Jokowi di Bogor.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi setelah meresmikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengatakan, dua bendungan itu akan mengurangi banjir di Jakarta sekitar 30%. Dua bendungan ini adalah Bendungan Kering Ciawi dan Sukamahi. Kita harapkan bisa mengurangi banjir yang ada di Jakarta kurang lebih 30,6%, kata Joko Widodo. PJ Heru ubah honor TA sebesar 29,5 juta rupiah per bulan. Gembong sebut wajar untuk tingkatkan kualitas. Pejabat Gubernur Heru Budi Hartono dikabarkan mengubah soal honorium senilai 29,5 juta rupiah yang sebelumnya diputuskan mantan Gubernur Anies Baswedan senilai 8,2 juta rupiah per bulan. Adapun anggaran honorium untuk tenaga analisis kebijakan gubernur atau wakil gubernur sebesar 19,65 juta rupiah per bulan. Kemudian ada juga alokasi gaji untuk tenaga penunjang kegiatan gubernur atau wakil gubernur senilai 9,4 juta rupiah per bulan. Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan bahwa tidak ada masalah jika hal tersebut untuk meningkatkan kualitas pidato PJ Gubernur. Ya, untuk meningkatkan kualitas pidato dan sebagainya, saya pikir wajar. Kalau itu ada kenaikan kan gitu, itu hal yang wajar, ujar Gembong saat dihubungi poskota.co.id. Gembong mengatakan itu sebagai tanda untuk menghargai kinerja dari TA itu sendiri, kalau tujuannya untuk meningkatkan kualitas. Iya, kalau tujuannya untuk meningkatkan kualitas sementara honornya ala kadarnya, ya mimpi aja, kan gitu, kata Gembong. Ini kan profesionalitas, juga kita harus hargai. Cara menghargai ya secara proporsional kita berikan honor yang sepadan, gitu, sambungnya. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga menegaskan yang paling utama jika itu memang dirubah PJ Heru Budi adalah transparansi dan sesuai dengan aturan. Yang paling penting itu transparansi bahwa yang dikeluarkan Pemprov DKI itu dikeluarkan secara transparan sesuai dengan aturan yang paling utamakan di situ, sehingga kemudian hari tidak menimbulkan temuan, tidak menimbulkan kecurigaan. Pesannya. Sebelumnya, pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengubah keputusan mantan Gubernur Anies Baswedan soal honorium tenaga ahli non-pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Anies menetapkan gaji tenaga ahli senilai 8,2 juta per bulan. Anggaran ini untuk mendanai tenaga ahli yang menyusun sambutan, pidato, makalah, dan kertas kerja gubernur serta wakil gubernur. Kebijakannya tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI nomor 1214 tahun 2019. Menetapkan satuan biaya honorium tenaga non-pegawai ASN sebesar 8,2 juta per bulan. Demikian bunyi poin pertama Kepgub Anies Baswedan yang diteken pada 31 Juli 2019. Jelang Nataru, PJ Gubernur Heru pastikan pasokan dan harga pangan stabil. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pasokan dan harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru stabil dan aman. Insya Allah harga stabil, pasokan semuanya aman sampai dengan bulan Maret, ujar pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini juga mengatakan bahwa harga pangan seperti cabai dan bawang tetap stabil. Hanya saja lanjut PJ Gubernur Heru, harga telur mengalami kenaikan sedikit. Namun begitu, walaupun harga telur naik, PJ Gubernur Heru meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir, sebab bisa membeli telur dengan program KJP yang nantinya akan mendapatkan subsidi. Harga cabai stabil, bawang stabil, pasokan aman. Tadi ada sedikit yang naik, telur ya. Harga telur tadi kan masyarakat sebagian yang memang sesuai dengan kriteria dan program KJP itu mendapatkan subsidi. Jadi masyarakat tertentu mendapat subsidi. Jelas PJ Gubernur Heru. Diberitakan sebelumnya, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama jajarannya meninjau Pasar Induk Ramat Jati di Jakarta Timur pada Selasa 6 Desember 2022. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi pada Senin 5 Desember 2022 kemarin. Peninjauan tersebut juga sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan inflasi dengan cara menjaga kestabilan harga menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru, memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan tetap terjaga serta memperlancar distribusi pangan.
Pagi ini kami melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedianya bagi warga Jakarta. Sebelumnya kita sudah melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID guna menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, ujar PJ Gubernur Heru.